Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyya latifah min qalbin amikin wa daqiqin litwahidas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam, walhamdulillahil ghafur al-afi ra'ufi syakur alladzi man syaa min ibadihi li tahsilil makasibi wal ujur wa yarjuna najaha lan tabur. As-salatu wassalamu ila khairil bashar alladzi yursalullahu ila kafatil ummah fi hadzal alam bil huda wa dinil haq litahmilihim minal dhulumati ila nur wa minal jahiliyah ilal mahiliyah. Wa nahnu narju syafa'atah fi yaumil qiyamah. Amin. Wa nusalli wa nusallim ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah hatta yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang terus kita rasakan sampai saat ini. Baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga saya dapat berbicara pada video ini dan teman-teman bisa mendengarkan video saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila kamu mensyukuri atas nikmat maka akan aku tambah, tapi jika kamu kufur akan nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang alhamdulillah bisa kita rasakan seperti saat ini. Alhamdulillah. Dan kita berharap semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sesungguhnya pada kehidupan dunia yang fana ini kita tidaklah ada dan tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Dariyat ayat ke-56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sejatinya teman-teman, kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi selama kita menjalani kehidupan ini untuk beribadah, apakah kita sudah ikhlas dalam menjalani ibadah kita tersebut? Hakikat ikhlas menurut Imam Ghazali adalah memurnikan niat-niat dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Ikhlas merupakan amalia hati yang sangat tinggi. Orang yang ikhlas adalah mereka yang setelah beribadah atau beramal seakan-akan tidak melakukan amal tersebut. Ikhlas dianalogikan seperti mereka yang bekerja tanpa upah. Saking tingginya amalia hati ini, yaitu ikhlas, sampai ketika seseorang beribadah dengan mengharapkan surga, ini masih dinilai belum ikhlas, karena masih mengharapkan upah dari Allah. Tetapi bukan berarti dengan beribadah dengan mengharapkan surga ini tidak baik,
Imam Az-Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang beribadah dengan mengharapkan surga ini baik, berfaedah, dan diterima amalnya. Karena mendapatkan surga merupakan bagian dari janji Allah ketika seorang hambanya menaati perintahnya. Teman-teman, ada beberapa sifat yang dapat merusak keikhlasan. Yang pertama, sifat sum'ah dan sifat riya. Keduanya adalah ketika kita melaksanakan ibadah atau melakukan ibadah atau beramal, kita melakukannya tidak semata-mata karena Allah Ta'ala, tetapi sekaligus mengharapkan perhatian dari manusia, pujian dari manusia, simpati dari manusia, serta pengakuan baik dari manusia, atau ini bisa disebut pencitraan. Kadang kita bisa mengatakan dengan cepat, terkadang kita bisa dengan mengatakan, saya ikhlas melakukan ini, saya ikhlas beramal ini. Tapi apakah betul-betul kita sudah ikhlas? Sesungguhnya Allah memerintahkan hambanya untuk ikhlas dalam beribadah. Seperti pada firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam menjalani agama maupun dalam beribadah kepada Allah. Karena ikhlas menjadi poin yang penting dalam beribadah. Ikhlas dianalogikan seperti nyawa, dan amal dianalogikan seperti jasad. Ketika amal tanpa keikhlasan, maka ini ibarat jasad tanpa nyawa. Ketika sesuatu tak bernyawa, maka itu tak ternilai. Dan itu akan ternilai ketika itu memiliki nyawa. Artinya amal harus memiliki keikhlasan agar ternilai di sisi Allah. Teman-teman semuanya, pernahkah kita bertanya pada diri kita, mengapa kerap kali ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita suka menambahnya dengan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Tetapi padahal ketika kita sholat sendiri, kita tidak menambahnya dengan sholat sunnah. Atau ketika kita sedang sholat di tengah kerumunan banyak orang, kita memperpanjang sholat kita, memperlama sholat kita, serta berusaha mengkhusyukkan dan membaguskan sholat kita. Padahal ketika kita sholat sendiri, kita begitu sangat cepat selesainya, bahkan sampai tidak tahu itu bacaan seperti apa. Kita pernah terpikir sampai situ tidak, teman-teman? Apakah ini bagian dari waswisus syaiton untuk merusak keikhlasan kita? Teman-teman, kadang perjalanan keikhlasan seseorang dalam beribadah itu tidak selalu mulus. Bisa saja seseorang itu sudah ikhlas di awal dalam beribadah, tetapi pada pertengahan atau pada akhirnya dia tidak ikhlas karena syaitan akan selalu membisikkan manusia untuk merusak keikhlasan manusia dalam beribadah. Cara syaitan untuk merusak keikhlasan kita dalam beribadah itu beragam. Mungkin ini menjadi salah satu yang terjadi pada diri kita, yaitu ketika kita sudah ikhlas nih dalam beribadah. Contohnya saja kita sudah ikhlas dalam beramal, tetapi syaitan mengusiknya dengan membisikkan kita. Ketika bertemu seseorang, mulut kita terasa gampang sekali untuk mengucapkan apa yang sudah kita lakukan, amal apa yang barusan kita lakukan. Itu menjadi salah satu godaan syaitan. Kita bisa mudah menceritakan amal kita kepada orang. Sayang sekali, padahal awalnya amal yang sudah kita lakukan adalah ikhlas, tetapi ketika kita sudah menceritakannya kepada orang lain, itu tidak ternilai. Amal walaupun kecil tetapi ikhlas, maka ini akan sangat bernilai di mata Allah.
Tetapi ketika amal yang besar sekalipun tidak ada keikhlasannya di dalamnya, maka ini tidak bernilai di mata Allah. Ada sebuah cerita nih teman-teman, tentang seorang ahli ibadah yang sudah beribadah selama 60 tahun di tempat ibadahnya. Suatu ketika datang seorang perempuan dan singgah di tempatnya. Kemudian terjadilah perzinahan antara seorang ahli ibadah tersebut dengan wanita yang datang singgah selama 6 malam. Kemudian suatu malam si ahli ibadah ini tersadar hingga sesuatu terjatuh dari tangannya. Kemudian dia keluar dan berlari ke suatu masjid, dan dia singgah di masjid tersebut selama 3 hari. Dan selama 3 hari tersebut dia tidak memiliki bekal makanan apapun. Kemudian suatu hari ada seseorang datang memberikan si ahli ibadah ini sepotong roti. Kemudian ahli ibadah ini memotek, membelah roti tersebut menjadi 2. Satu potongan dia berikan kepada seseorang yang berada di sebelah kanannya. Kemudian potongan satunya dia berikan kepada seseorang yang berada di sebelah kirinya. Kemudian tidak lama kemudian malaikat diperintahkan untuk mencabut ruhnya. Dan ditimbanglah amalnya. Amal ibadah yang sudah dilakukan selama 60 tahun diletakkan pada satu timbangan. Kemudian perbuatan maksiatnya diletakkan pada satu timbangan. Kemudian setelah kedua amal itu sudah ditimbang, dan ternyata amal perbuatannya atau perbuatan maksiat, amal perbuatan buruknya atau perbuatan maksiat yang sudah dilakukan itu lebih berat dari amal baik ibadahnya dia selama 60 tahun. Kemudian didatangkan sedekah sepotong rotinya yang ia berikan kepada 2 orang di sebelah kanan dan kirinya. Dan ternyata perbuatan sedekah yang dia lakukan ini lebih berat dari perbuatan maksiat yang sudah dia lakukan. Dari cerita ini kita bisa ambil bahwa perbuatan atau amal yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas ini akan sangat bernilai di mata Allah, sekalipun ini tidak bernilai di mata manusia. Begitu sebaliknya, ketika suatu amal atau perbuatan atau ibadah kita begitu rajin, begitu banyak, sedekah kita berjuta-juta, tetapi ini tidak ada keikhlasan di dalamnya, ini tidak akan bernilai di mata Allah dan tidak diterima amal tersebut. Meskipun terlihat terhormat manusia yang beramal begitu banyak. Jadi mari kita selalu introspeksi diri kita, apakah kita sudah betul-betul ikhlas dalam beribadah, apakah kita sudah betul-betul berusaha menjaga keikhlasan kita. Karena setan terus membisiki manusia agar rusak ikhlasnya. Ketika ikhlasnya sudah rusak, ibadahnya rusak dan tidak diterima oleh Allah, dan ini menjadi sia-sia. Makanya terus awasi hati kita dari sifat sum'ah dan riya, agar kita terus berusaha menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah. Sekian apa yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Kullu adami khata'un wa kullu khata'ina at-tawwabuna. Syukron hadamini aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.